Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di channel YouTube aku. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan share lagi budgeting ala Mama Abang di minggu ke-1 minggu pertama ya teman-teman maksudnya. Nah, di sini karena aku menggunakan metode harian, jadi aku akan share di hari ke-7 budgeting aku dengan menggunakan metode terbarunya aku. Nah, di sini aku akan siapkan dulu uangnya. Nah, jadi uangnya tuh udah aku pisah-pisahkan ya teman-teman. Jadi perharinya itu aku budgetkan 50.000 dan setiap hari itu aku ngambil satu kali gitu. Nah, ini yang hari ke-1 sampai ke-6 itu udah kosong. Lanjut ini untuk hari ke-7. Nah, biar gampang aja ya gitu ya teman-teman ngebaginya. Jadi aku gunakan dompet pintar yang udah lama gak aku pakai. Emang udah agak rusak juga, cuman alhamdulillah masih bisa terpakai. Nah, ini dia uangnya udah aku recehkan ya teman-teman. Sebenarnya cukup sulit sih, lumayan sulit karena sulitnya itu aku merecehkan uangnya ini loh teman-teman. Jadi kan kalau misalkan yang mingguan itu nggak terlalu receh, paling 2.000-nya sedikit, sisanya 5.000 sama 10.000. Nah, ini kebanyakan yang banyaknya itu uang 2.000-an sama seribuannya ini. Tapi nggak apa-apa, itu tantangan buat aku karena setiap harinya itu aku harus mencari receh dan tukeran receh gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah emang selalu ada sih gitu, meskipun ke warung ada agak kurang, jadi aku pakai uang yang ada dulu gitu. Nah, ini seperti biasa, setelah aku rapikan uangnya, lanjut kita mengpos-poskan budgetnya ke tempatnya masing-masing. Nah, di sini untuk yang pertama, ini untuk beras. Nah, untuk 6 hari ke belakang itu uang beras udah aku belikan, yang dimana udah terkumpul 18.000, jadi udah aku belikan beras 2 liter dan alhamdulillah itu berasnya tuh masih ada ya teman-teman. Nah, lanjut itu tadi aku udah masukkan 2.000. Nah, lanjut lagi di sini untuk listrik. Untuk listrik ini budgetnya belum terpakai ya teman-teman, jadi masih utuh yaitu sebesar 12.000. Dan di hari ke-7 ini aku tambahkan 2.000, jadi sudah terkumpul 14.000. Nah, untuk listrik emang cukup ya 2.000 per hari, alhamdulillah cukup karena aku KWH-nya itu masih yang 4.500 KWH, jadi biasanya sebulan itu aku 50.000 cukup. Nah, lanjut lagi di sini untuk sedekah, itu untuk sedekah setiap harinya udah aku keluarkan dari posnya ya teman-teman, jadi udah habis total. Lanjut lagi di sini untuk belanja kebutuhan. Nah, di sini kan untuk kebutuhan udah terkumpul sebesar 42.000. Nah, sedangkan sudah aku pakai sebesar 40.000, itu 20.000-nya aku belikan tabung gas karena nggak ada anggaran gas ya teman-teman, jadi aku satukan aja sama belanja kebutuhan. Nah, terus 20.000-nya itu aku udah beli bahan-bahan dapur sama persabunan. Nah, untuk hari ke-7 seperti biasa aku anggarkan 7.000, jadi sudah terkumpul 9.000. Nah, lanjut lagi di sini untuk belanja harian. Alhamdulillah untuk belanja harian ini selalu habis total ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena kayaknya kerasa ya teman-teman, karena metode harian itu menurut aku kalau untuk belanja harian, maksudnya untuk budget masak itu benar-benar boros kalau misalkan belanjanya harian. Biasanya tuh aku seminggu kan biasanya aku budgetnya 100.000. Nah, biasanya masih ada sisa sekitar 20.000. Nah, biasanya sisanya aku belikan nugget atau telur gitu. Tapi ternyata kalau untuk belanja harian 15.000 per hari itu menurut aku kurang. Dan ternyata mungkin ini salah metodenya ya teman-teman, harusnya tetap mingguan. Nah, lanjut lagi ini untuk popok itu aku anggarkan 2.000, jadi sudah terkumpul 14.000, dan untuk popok juga belum terpakai uangnya ya teman-teman. Lanjut lagi untuk pulsa dan kuota, di sini sudah terkumpul 24.000 dan udah aku pakai 20.000 untuk beli kuota mingguan ya teman-teman, dan itu di hari
kemarin di hari ke-6 ya udah aku belikan ya teman-teman. Jadi untuk minggu ini nambah 4.000, sudah terkumpul sekarang 4.000 rupiah 8.000 rupiah maksudnya ya teman-teman, maaf. Nah untuk pulsa dan kuota ini menurutku lebih hemat mingguan ya teman-teman, menurut aku pribadi, karena kalau bulanan itu kan biasanya aku sebulan itu 100.000 dan dapatnya itu sekitar 44 giga, dan itu kurang ya teman-teman untuk penggunaan aku, karena kalau misalkan lagi banyak kuota nih aku tuh boros banget kayak scroll Instagram, YouTube dan lain-lain. Tapi kalau misalkan per minggu itu kayak udah di budget kita tuh udah dibatas, mau nggak mau, cukup nggak cukup, kita harus cukup dalam 1 minggu gitu. Nah tadi untuk yang terakhir itu biaya tak terduga masih ada tersisa 5.000, dan hari ini aku isi 5.000, jadi alhamdulillah sudah terkumpul 10.000. Nah biasanya untuk biaya tak terduga ini aku anggarkan ini untuk jajan anak aku, jadi kadang dia pengen jajan ya udah aku belikan, kalau misalkan enggak ya udah enggak gitu. Alhamdulillah ini udah selesai. Nah buat teman-teman yang mau samaan dompet coklat kecil ini yang aku pakai, boleh banget, nanti aku simpan linknya di description box ya. Lanjut lagi kita menuju sinking fund ya teman-teman. Nah di sini untuk nabung hariannya yaitu sebesar 10.000. Jadi untuk 10.000 ini akan aku bagi-bagikan lagi budgetnya ya teman-teman. Nah di sini untuk kategori yang pertama yaitu ada kategori lebaran. Nah untuk lebaran ini aku budgetkan per hari nabungnya 5.000, yang dimana sebulan terkumpul sebesar 150.000 ya teman-teman. Karena untuk target lebaran ini aku lagi capai target dulu ya teman-teman, maksudnya lagi dikecer ya. Kalau bahasa aku lagi dikejar gitu. Jadi mau gak mau aku harus budgetkan tabungan lebaran ini per bulannya 150.000, dan menurutku tabungan lebaran ini sangat-sangat penting banget, karena aku nyesal waktu tahun kemarin nggak mengumpulkan sama sekali. Jadi aku hanya mengandalkan tunjangan hari raya, yang dimana itu masih banyak kurangnya ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan lebaran tahun depan aku bisa mengatur budget hari raya, amin. Nah di sini biasa untuk mengisinya tuh gampang, jadi per kolom tuh budgetnya 5.000, jadi tinggal coret aja, di hari ke-7 aku coret, dan alhamdulillah itu sudah terkumpul sebesar 35.000. Nah lanjut lagi di sini untuk dana darurat per hari aku hanya mengumpulkan 2.000. Gak apa-apa ya teman-teman, sedikit-sedikit insya Allah kalau misalkan kita dengan konsisten menabungnya akan terkumpul. Nah ini aku isi 2.000, dan alhamdulillah untuk dana darurat sudah terkumpul sebesar 14.000. Nah untuk tabungan dana darurat bulan kemarin itu budgetnya sudah terpakai ya teman-teman, gak apa-apa, karena emang benar-benar itu kebutuhan yang mendesak. Dan tiba-tiba bulan kemarin tuh aku membetulkan HP aku, dan aku terpaksa harus mengambil dari tabungan dana darurat itu. Nggak apa-apa, karena tujuan kita menabung itu terhindar dari hutang ya teman-teman. Nah lanjut untuk sinking fund yang terakhir, yaitu ada sinking fund logam mulia, yang per harinya aku hanya mengumpulkan sebesar 3.000. Jadi alhamdulillah untuk logam mulia ini sudah terkumpul sebesar 10, 15, 17, 19, 20, 21.000 rupiah. Alhamdulillah sedikit-sedikit, insya Allah nanti lama-lama akan menjadi bukit. Dan aku nggak tahu kenapa jadi ketagihan untuk nabung investasi ini. Nah lanjut lagi di sini bukan sinking fund, tapi aku membuat tracker untuk penghasilan tambahan aku, dan alhamdulillah di tanggal 3 itu ada penghasilan sebesar 25.000, dan untuk kemarin alhamdulillah ada rezeki tambahan yaitu 5.000. Nggak apa-apa ya teman-teman, sedikit-sedikit kalau misalkan kita dikumpulkan itu nominalnya akan terkumpul dan bisa membeli kebutuhan yang kita perlukan atau yang kita inginkan. Nah alhamdulillah tabarakallah, ini udah nggak kerasa kita di akhir video aja ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak salah kata, karena aku hanya manusia biasa. Terima kasih, semoga video yang aku share ini bisa sedikit bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.